Kisah diawali dengan memperlihatkan sebuah pesawat luar angkasa yang sedang menuju ke bumi, yang entah apa tujuannya ke bumi masih belum jelas untuk saat ini. Cerita akan berfokus pada seorang siswa wanita bernama, kita panggil saja Yuli, dan ada juga Nurul, dan seorang lelaki bernama Google. Pak Guru di sana membahas mengenai hujan meteor yang terjatuh di Cina. Tahun 1976 merupakan kejadian yang sangat mengerikan dalam sejarah manusia karena ada hujan meteor menjadi bencana, sebuah kutukan yang menewaskan 300.000 orang di gurun. Dan ini lain dengan kenyataannya, skala hujan meteor tidak dapat menandingi yang sekarang terjadi, tepatnya saat malam ini. Это что? 2 билета на концерт Коржа. Я думала, мы с тобой вдвоем сходим, но... До свидания. До свидания. Всего доброго, звездопад вечером. До свидания. Saat pulang, Yuli dijemput oleh pacarnya, kita panggil saja Yanto, yang mengajaknya untuk menyaksikan fenomena langka tersebut nanti malam. Sesampai di rumah, Yuli meminta izin kepada sang ayah untuk menyaksikan hujan meteor nanti. Namun sang ayah yang merupakan seorang kolonel melarang Yuli untuk pergi karena terlalu ramai dan tidak akan nyaman. Kolonel lalu meninggalkan Yuli sedangkan dia akan pergi dinas. Kembali ke luar angkasa, pesawat tersebut tidak sengaja terkena oleh batu meteor, sehingga menyebabkan pesawat tersebut hilang kendali dan meluncur dengan kecepatan tinggi menuju ke bumi. Sang kolonel yang mengetahui itu segera memerintahkan pasukan angkatan udara untuk menyelidiki pesawat luar angkasa tersebut. Terlihat banyak sekali orang-orang yang menyaksikan fenomena langka tersebut. Tidak lupa juga mereka merekamnya untuk dijadikan sejarah. Namun tidak dengan Yuli dan Yanto yang lagi sange. Yuli, Yanto, dan Nurul lalu pergi ke atas gedung untuk melihat fenomena itu. Akan tetapi Yanto yang sudah tidak tahan diberikan kunci kamar oleh Nurul supaya mereka berdua bisa menuntaskan misi pengencerotannya dan meninggalkan Nurul sendirian di sana. Mereka lalu melepaskan serangan sehingga membuat pesawat luar angkasa itu mengalami kerusakan. Salah satu pesawat tempur yang mencoba mendekat tiba-tiba mengalami lepas kendali dan terjatuh. Dan saat pesawat itu semakin mendekat, semua alat komunikasi dan listrik padam dengan sendirinya. Seketika membuat semua orang panik, namun tidak dengan Yanto yang di dalam ruangan sedang bergulat. Betapa dibuat terkejutnya Nurul saat baru menyadari pesawat tersebut jatuh dan tepat akan mengenai dirinya. Tidak ada cara untuk melarikan diri dan ini yang terjadi. Pak Kolonel lalu akan pergi untuk meneliti tempat jatuhnya, mencari tahu apa yang terjadi, juga memerintahkan para tentara untuk menyiapkan senjata. Kolonel juga ditemani oleh seseorang bernama, kita panggil saja Udin, yang akan memimpin penyelidikan tersebut. Внимание мировых агентств. В эти минуты приковано...
Terlihat banyak sekali korban jiwa akibat kejadian itu, terutama Yuli yang berhasil diselamatkan dan akan dibawa ke rumah sakit. Именно вас выбрали для контакта. Это было коллегиальное решение с Москвой, рассчитывая также получить доступ к месту падения объекта. Para pasukan bersenjata sudah siap mengambil posisi dan akan siap menembak jika pemimpin penyelidikan memerintahkan untuk menyerang. Наблюдение за объектом также ведут боевые вертолеты. Mereka berdua lalu pergi mendekat ke pesawat dan terlihat makhluk asing keluar juga mendekati mereka. Udin lalu menyapa makhluk itu, tidak lupa memperkenalkan siapa dirinya. Setelahnya entah apa yang telah dilakukan makhluk tersebut kepada Udin sehingga Udin mengalami sesak nafas. Это представитель Минобороны. Первый шаг, которому уже положен в ходе нашего... Kolonel lalu menjelaskan hasil penelitiannya kepada para pemerintah bahwasanya makhluk tersebut tidak ingin mereka mendekat supaya tidak ada jatuhnya korban jiwa lagi. Jika mereka memberikan jaminan keamanan kepada makhluk tersebut, maka mereka akan meninggalkan bumi. Makhluk tersebut paham dengan bahasa yang digunakan oleh kolonel saat berbicara dengan mereka menggunakan bahasa Rusia. Hal yang harus mereka lakukan saat ini adalah menunggu, mengawasi, dan tidak berbuat apa-apa. Yang terpenting adalah tidak memprovokasi. Yuli akhirnya tersadar dari pingsannya. Sejenak dia melihat berita mengenai bahwa jarak 1 km dari subjek, jalannya ditutup untuk lalu lintas dan menyusun pertahanan. Penduduk setempat dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Jumlah korban untuk saat ini hanya 232 orang saja. Yuli lalu melihat sebuah plastik yang berisikan headset yang merupakan milik dari Nurul dan segera keluar dari ruangan tersebut dan bertemu dengan Yanto. Tak lama kemudian kolonel datang untuk menjemput putrinya, membawanya pulang untuk beristirahat. Yuli lalu dibawa ke rumah neneknya untuk dititipkan, juga mengingatkan untuk tidak kemana-mana setelah pulang sekolah langsung balik ke rumah. Sedangkan sang ayah pergi bertugas untuk mengevakuasi orang-orang. Yuli lalu membuka brankas milik ayahnya dan mengambil senjata. Setelah mendapatkannya, dia lalu pergi menemui Yanto dan temannya dengan tujuan bahwa dia ingin mengajak mereka untuk menyerang para alien dan mengusirnya dari bumi. Да. Опа. Мы не должны, Тём. Конечно. Mereka berlima lalu berangkat dengan masing-masing membawa senjata dengan melalui jalan yang tidak dijaga oleh para militer yang berpatroli. Yanto lalu menyuruh Yuli untuk diam di dalam mobil saja karena sangat berbahaya jikalau dia ikut, mengingat dia satu orang perempuan saja. Namun setelah Yanto pergi, dia juga pergi seorang diri tanpa sepengetahuan Yanto. Tak berselang lama, Yanto dan yang lain menemukan sebuah benda aneh milik alien yang terjatuh di sana. Mereka mengira itu adalah sebuah bom. Bersamaan dengan itu, Yuli sudah sampai di lantai paling atas untuk melihat kamar milik Nurul, mengingat kenangan bersama sahabatnya itu. Hingga tak berselang lama alien itu muncul, seketika membuat Yuli terkejut dan menembaknya sehingga membuat dirinya hampir terjatuh. Namun alien tersebut berhasil menyelamatkannya. Mendengar suara jeritan Yuli, Yanto dan yang lain pun segera menyusulnya. Tidak membuang waktu lama, Yanto langsung menghajar alien tersebut sehingga membuatnya terjatuh. Bersamaan dengan itu, Yuli terus teringat dengan wajah dari alien tersebut
yang sama seperti manusia pada umumnya. Sampai di bawah mereka hanya menemukan baju perangnya beserta bercekan darah. Namun Yuli melihatnya dan memang benar makhluk tersebut menyerupai manusia, tidak seperti alien pada umumnya. Yuli tidak memberitahu mereka, alasannya mungkin karena dia telah menyelamatkannya. Karena jikalau mereka tahu, maka dia akan mati di sana. Рус, как наша. Mereka lalu membawa baju tersebut serta benda yang mereka anggap bom itu. Namun belum jauh berjalan, tiba-tiba datang petugas yang berpatroli sehingga mereka meninggalkan bom dan membawa baju pelindung saja. Yuli yang tidak bisa tidur tiba-tiba teringat dengan sosok yang dilihatnya sebelumnya dan berniat untuk pergi mengeceknya seorang diri. Sesampainya dia melihat bahwa makhluk yang menyerupai manusia tersebut terluka parah. Yuli lalu berinisiatif untuk menolongnya mengingat dia juga pernah menolongnya. Membungkusnya dengan plastik dan membawanya ke dalam mobil. Yuli lalu menemui Google untuk meminta bantuannya mengobati makhluk itu, mengingat dia adalah ahli pengobatan. Sesampai di sana, Google memeriksa bahwa tidak ada yang parah, hanya membutuhkan donor darah saja. Dengan menggunakan darah dari Yuli mungkin sama. Видимых переломов вроде бы нет. Кровь нужна. Точно умрет. Mereka lalu membawanya ke rumah sakit dan tanpa kendala. Mengingat dokter yang mengobati Yuli sebelumnya mengatakan bahwa VIP masuk tanpa diperiksa. Раз, два, три. Что? Sampai di tempat donor darah, Yuli terlebih dahulu membersihkan tubuh pasien. Biar lebih gampang kita panggil saja nama Heko. Dan Google mempersiapkan peralatan untuk donor. Пальцы. Так, ну теоретически должно сработать. Setelah semuanya siap, Google bersiap-siap untuk menyuntikkan jarum pada vena Farel milik Yuli, namun tiba-tiba Ты издеваешься? ya, dengan terpaksa Yuli harus menusukkan jarum sendiri mengingat Google telah pingsan takut dengan jarum. Hingga hal yang mereka inginkan pun berhasil. Heko berhasil membuka matanya dan memandang Yuli. Setelah donor selesai, saat Yuli membuka suntik dan ingin pergi, tiba-tiba gelang yang di tangan Heko pindah ke tangan Yuli. Mungkin itu adalah ucapan terima kasihnya kepada Yuli karena telah menyelamatkannya. Saat Yuli sedang mandi, dia seketika dibuat terkejut melihat air yang mengalir mengikuti arah gelang tersebut. Setelah menyadari keanehan itu, Yuli sangat senang dan bermain-main dengan air. Абсолютная симметрия. Это сферический. Benda yang ditemukan tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk diteliti. Saat kolonel ingin mengambil air di galon, tiba-tiba air bergerak seolah-olah ada magnet yang menarik. Bersamaan dengan itu, seorang bapak-bapak pemancing dibuat terkejut melihat sungai yang sudah kering tidak tersisa. Судя по движению водных масс, в нашей версии вода нужна для регенерации объекта. Di sini, Pak Ilmuwan membahas mengenai pesawat luar angkasa tersebut menarik air seperti magnet.
Menurut mereka, air yang hilang digunakan untuk regenerasi sesuatu, namun belum mereka ketahui. Juga mereka akan mengirim truk air ke setiap tempat yang tidak dijangkau aliran air untuk membantu para warganya. Heko akhirnya terbangun, hingga membuat Yuli dan Google terkejut bukan main. Lebih parahnya lagi, Heko berbicara dengan bahasa Rusia saat memperkenalkan diri di depan mereka. Di sini Yuli ingin mengembalikan gelang milik Heko, namun dia menolaknya. Dia akan mengambilnya setelah konjugasi selesai. Heko lalu mengajak mereka untuk mencari Silka, mustika yang berada di dalam benda yang mereka anggap bom tersebut. Namun sebelum pergi, Yuli menyuruhnya untuk mengganti pakaian terlebih dahulu, mengingat di luar banyak patroli. Пошел! Dalam perjalanan, patroli melihatnya dan memintanya untuk menunjukkan identitasnya. Namun dia tidak mengerti dan hanya plonga-plongo. Akhirnya dia diborgol dan dimasukkan ke dalam mobil. Berpindah ke geng Yanto. Di sini mereka mencoba untuk memotong baju perang alien tersebut dengan mesin. Namun meskipun mereka berusaha dengan keras, baju tersebut sangat kuat dan hanya meninggalkan goresan saja. Yanto yang melihat goresan tersebut mencoba mengelapnya, namun seketika goresan tersebut menutup hingga menjadi seperti baru. Mereka akhirnya menyerah, namun salah satu dari mereka, kita panggil saja Bagong, mencoba memasukkan tangannya sehingga dapat menggerakkan baju perang tersebut. Namun di saat membanggakan dirinya seperti avatar, tiba-tiba mereka semua dibuat panik karena jarum pada baju tersebut menusuk tangannya hingga berdarah. Hal itu membuat Bagong sangat marah dan menyalahkan mereka bertiga karena telah membawa baju tersebut ke sana. Melihat baju tersebut berbahaya, mereka lalu punya ide untuk menjualnya kepada ayah Yuli. Yanto langsung menghubunginya mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan sesuatu. Tidak membuang waktu lama, mereka lalu pergi ke tempat pembagian air untuk mencari kolonel. Mereka lalu ditegul patroli karena membawa mobil di zona yang kurang aman. Bersamaan dengan itu, seseorang melempar batu dan tepat mengenai helm petugas sehingga terjadi keributan dan teman-teman Yanto yang menjadi korban. Di sini Yanto sebenarnya berniat baik. Meskipun temannya dipukul, dia mencoba menenangkan orang-orang, juga membantu petugas yang dikeroyok. Akan tetapi tiba-tiba saat akan naik ke mobil, Yanto bertemu dengan kolonel namun dia sudah terlambat. Melihat banyak orang yang tidak bersalah disakiti, akhirnya Yanto memutuskan untuk tidak jadi memberitahu kolonel mengenai baju tersebut. Heko lalu dibawa ke ruang pemeriksaan dan dibuatkan data. Namun saat melakukan sidik jari, petugas tersebut terkejut bahwa sidik jarinya aneh, hingga dia dimasukkan ke daftar orang asing. Bersamaan dengan itu, Yanto juga dibawa ke sana. Yuli lalu menemui Heko di sana tanpa dia sadari bahwa Yanto juga berada di sana. Yuli seketika panik melihat wajahnya, namun petugas membawa pergi untuk ditahan. Yuli kemudian mengatakan bahwa dia akan menghubungi ayahnya, namun Yanto yang sudah sakit hati kepada para petugas sekaligus kolonel mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuannya.
juga menyampaikan pesan untuk komandan bahwa semua akan berakhir, semua akan tahu dan semua akan mendengar, ucapnya. Я поговорить хочу с тобой. Поговорить хочу. Heko lalu memberitahu Yuli bahwa Silka yang dia cari berada di ruangan pasukan bersenjata. Karena hanya dengan Silka dia bisa kembali ke rumahnya yang sangat jauh, 47 tahun cahaya. Penting baginya untuk transisi agar menghemat waktu. Tanpa Silka maka tidak ada transisi. Mendengar itu, Yuli siap membantunya. Yuli lalu membawa Heko menemui ayahnya. Di sana dia memperkenalkan Heko sebagai kandidatnya. Juga membohongi ayahnya bahwa dia sedang hamil 3 bulan. Yuli mendekati ayahnya untuk meminta maaf sekaligus mengambil tanda pengenal milik ayahnya tanpa dia ketahui dan memberikannya kepada Heko. Иди, Харитош. Все, иди. Ну, что раньше? Heko dengan segera pergi dan menyamar menjadi petugas laboratorium, juga menggunakan tanda pengenal milik kolonel. Dengan begitu tidak ada orang yang mencurigainya. Heko berhasil mengambil Silka dengan mudah dan langsung pergi dari sana. Melihat itu seketika mereka dibuat terkejut dan menyadari bahwa itu bukanlah kolonel. Dengan segera memerintahkan semua petugas menyalakan alarm dan memblokir semua jalan. Namun untungnya Heko sudah mengganti bajunya sehingga tidak ada yang tahu kecuali Yuli. Андрей, Юля домой? Kolonel juga memerintahkan bawahannya untuk mengantar Yuli dan Heko ke rumah neneknya sehingga mereka aman terkendali. Yanto kini sudah dibebaskan dan mengajak teman-temannya untuk mempertahankan tanah mereka dari alien, menyiapkan pertahanan dan mengupgrade kendaraan supaya lebih kuat karena mereka akan melawan para patroli juga alien. Yuli membawa Heko ke dalam kamarnya. Dengan cepat Yuli membersihkan barang-barang penutup tubuhnya hingga tak lama kemudian saat berbincang-bincang mengenai anjingnya, tiba-tiba si nenek datang dan meminta untuk diperkenalkan kepada Heko. Setelah melihat si nenek, Heko seketika tahu bahwa dia sedang sakit dan butuh waktu lama untuk sembuh. Культурная столица. Saat kembali ke kamar Yuli, melihat Heko memberikan anjingnya untuk menatap Silka miliknya. Dia mengatakan bahwa jika anjingnya selamat maka dia akan hidup abadi. Dan ya, Heko adalah makhluk yang hidup abadi. Tiba-tiba di televisi menayangkan wajah Heko yang tertangkap CCTV saat ingin mengambil Silka sebelumnya. Bersamaan dengan itu, si nenek melihat komandan bersama pasukan menuju ke rumahnya membawa kereta militer. Mendengar itu seketika membuat mereka berdua panik. Как без вас хорошо. Mereka berdua lalu pergi ke rumah Google untuk bersembunyi dari kejaran para militer. Tiba-tiba saat membuka tas, Yuli mendapatkan 2 tiket konser yang diberikan oleh Nurul sebelumnya. Dia berinisiatif mengajak Heko pergi ke sana untuk terbebas dari kejaran para militer. Saat sedang berjoget-joget, Bagong, salah satu teman Anto sebelumnya juga berada di sana dan melihat mereka berdua. Segera dia menghubungi Anto memberitahu perihal tersebut. Di sini, Heko sangat menikmati hiburan tersebut sama seperti manusia pada umumnya. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah manusia dan mereka adalah satu nenek moyang, ucapnya. Heko meminta Yuli memegang tangannya. Dia ingin menunjukkan sesuatu dan ya, Heko membawa Yuli ke rumahnya dan bisa dilihat tempat tersebut sangat indah sekali.
Heko mengatakan bahwa mereka sama, hanya saja umur mereka yang lebih panjang daripada manusia. Heko menjelaskan perihal pesawat mereka sampai ke bumi. Ternyata bumi bukan tujuan mereka, namun saat itu pesawat mereka menabrak hujan meteor sehingga keluar jalur dan terjatuh ke bumi. Это протокол. Heko juga mengatakan bahwa jika ada seseorang yang mencoba masuk ke pesawatnya, maka Soul akan membunuh orang. Juga tidak ingin teknologi mereka menghancurkan bumi. Mereka bertahan karena protokol pesawat mereka belum sepenuhnya diperbaiki. Комендантский час. Нам нужно сворачиваться. Но я хочу, чтобы... Mereka berdua lalu bersiap karena Heko akan kembali ke planetnya. Namun tak berselang lama Yanto menghubungi Yuli, mengajaknya bertemu, namun Yuli menolaknya. Tanpa Yuli dan Heko ketahui bahwa Yanto dan gengnya sudah berada di sana dan mengadang Heko berniat menghabisinya di sana. Mereka mengeroyok Heko sampai babak belur, namun dia tidak melawan sedikit pun. Di saat ingin menghabisinya, Bagong menemukan Silka dan memberikannya kepada Yanto. Yuli memberitahu mereka untuk mengembalikan Silka tersebut karena Heko akan kembali. Juga dia lebih kuat dari manusia. Namun Yanto keras kepala dan menampar Yuli karena membela Heko. Dan disinilah kesalahan mereka yang membangunkan singa tertidur dan... Ya, Bagong pun melepaskan pelurunya sehingga mengenai teman sendiri. Tapi bukannya membantu Bagong, malah berlari berteriak seperti orang gila. Alhasil si botak pun meninggal di tempat bersamaan dengan datangnya para patroli. Yanto dan yang lain juga seperti orang gila, menuduh Heko yang membunuh si botak hingga dia berniat mengumpulkan semua orang untuk menyerang Heko. Kasus kematian si botak tersebar sangat cepat di internet dan semua orang yang melihat itu seketika turut serta untuk ikut berkumpul karena telah percaya bahwa bangsa Heko lah yang membunuhnya. Setelah semua orang berkumpul, Yanto sebagai sahabat si botak memimpin orang-orang. Dia bercerita tentang masa kecil dan kenang-kenangannya bersama si botak hingga kini dia tiada. Yanto memprovokasi semua orang dan mengajak mereka untuk menyerang, dikarenakan juga banyak dari mereka yang ingin balas dendam karena keluarga mereka banyak yang tewas. Слава порогов. Устраивай такой вариант! Yanto kemudian kembali ke bengkel seorang diri, sedangkan yang lain terlebih dahulu menyerang tidak peduli dengan para patroli yang menjaga. Mereka semua merusak apa yang ada. Bersamaan dengan itu, Yanto menggunakan baju perang alien milik Heko. Saking ingin balas dendamnya, meskipun ribuan jarum menusuk tubuhnya, dia tetap nekat untuk menggunakannya. Di sana Heko memberitahu kolonel bahwa jika dia bisa mendekat ke pesawatnya, maka semua akan berakhir. Karena jika para manusia mendekat apalagi masuk, maka Soul akan diledakkan dan dampaknya mereka semua akan mati.
Namun si bapak kolonel tidak percaya kepada Heiko dan memilih untuk ikut menyerang. Не бойся, пап. Я все сделала. Юля! Akan tetapi Yuli mengancam ayahnya untuk percaya, jika tidak maka dia akan menembak dirinya sendiri. Yuli lalu pergi bersama dengan Heiko menuju ke pesawat. Namun dalam perjalanan Yanto yang sudah menggunakan baju perang mengejar mereka sehingga membuat mobil terguling-guling. Melihat Yuli yang tidak sadarkan diri, Heiko nekat melawan Yanto dengan tangan kosong. Dan saat akan menghabisi Heiko, Yuli tersadar dan segera menyelamatkannya, sehingga menyebabkan baju perang Yanto terjepit dan putus. Yuli berlari untuk menemui Heiko dan memeluknya. Tanpa Yuli sadari, Yanto yang sudah keluar dari baju perang mengambil senjata dan menembak mereka berdua sehingga membuat keduanya sekarat. Mereka berdua lalu dibawa ke dalam pesawat oleh pasukan Heiko bersama dengan komandan. Mereka berdua dimasukkan ke sebuah tempat khusus. Seketika Saul berbicara dengan komandan, mengatakan bahwa air yang meregenerasi jaringan mengobati keduanya. 70 или 80 земных лет. Остальные не знают, куда он отправился. Ваша планета запрещена для... Dan pada akhirnya Yuli tersadar kembali. Singkat cerita, pesawat Heiko pun terbang pergi dari bumi dan kembali ke asalnya. Tamat, ending yang sangat-sangat mengalienkan.